Halo, assalamualaikum. Masih semangat nih puasanya? Mengingat hari ini lagi darurat virus corona, maka di rumah aja menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Seperti biasa, hari ini kita akan bagikan menu buka puasa enak dan simple. Ada yang tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, bahan pertama ada ayam kampung ya. Saya pakai 1 ekor, udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan panci presto, lalu rebus ayam dalam panci presto hingga empuk. Kurang lebih setengah jam atau bisa disesuaikan. Kalau ayamnya tua boleh ditambah ya jamnya. Oke, tutup rapat dan masak hingga empuk. Oh iya teman-teman, di rumah aja pas puasa kayak gini ternyata bikin boring ya. Apalagi kalau lihat stok bahan baku di rumah sudah mulai menipis. Duh, rasanya pengen buru-buru nge-mall aja deh. Eits, tapi demi kebaikan bersama kayaknya lebih aman kalau kita belanja online aja deh. Oh iya, ngomongin belanja online, nggak sah loh kalau kita nggak pakai aplikasi Shopback. Apa sih Shopback itu? Shopback merupakan aplikasi cashback yang memberikan keuntungan berupa bonus cashback untuk setiap transaksi yang kamu lakukan di berbagai e-commerce dan merchant online yang ada di Shopback. Merchantnya apa aja? Banyak, mulai dari Bibli, Lazada, Tokopedia, Shopee, dan banyak yang lainnya. Seperti ini nih, bisa dilihat ya teman-teman. Lumayan banget kan, belanja di mana aja pasti dapat bonus cashback, untung lewat Shopback. Seperti ini nih, ini bonus cashback aku selama belanja online dari rumah pakai Shopback. Bisa dilihat kan, banyak banget. Nah, kalau teman-teman pengen bisa belanja untung dan dapat cashback banyak kayak aku, caranya sangat mudah banget loh. Pertama, download aplikasi Shopback, pakai special link di description box di bawah ya. Kemudian buka aplikasi Shopback, lalu pilih toko online atau e-commerce favorit kamu. Nih banyak banget pilihannya. Seperti yang saya lakukan kali ini, saya akan belanja di Bibli karena saya butuh belanja bahan pokok sehari-hari, maka saya harus masuk ke Bibli dulu. Nah, sebelum masuk ini kamu akan diinfokan keterangan cashbacknya ya. Kemudian lanjut, kamu sudah masuk deh ke Bibli. Kemudian pilih Bibli Mart. Nah, di sini kita bisa memilih belanjaan apa saja yang dibutuhkan. Seperti ini nih contohnya, aku lagi mau beli minyak, beras dan kebutuhan pokok yang aku butuhkan di rumah ya. Oke, setelah itu kita bisa melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran diproses, cashback akan langsung masuk ke dalam saldo akunmu. Nah, gampang banget kan? Udah belanja aman, nggak ribet, nggak capek, nggak pakai keluar rumah, masih dapat cashback lagi yang bisa dicairkan ke rekening kamu. Oh ya, kamu juga bisa loh pakai untuk beli pulsa Ramadan lebih untung lewat Shopback. Oke deh, kasihkan ngobrolin belanja sampai lupa kalau kita lagi masak. Oke deh, kita lanjut aja ya. Oke, ini dia hasilnya, sudah empuk. Selanjutnya kita akan siapkan bumbunya ya. Ini ada bawang merah, saya pakai 10 butir, diiris-iris tipis. Selanjutnya bawang putih saya pakai 7 siung, diiris tipis juga. Cabai hijau saya pakai 2 butir, dipotong serong. Kemudian cabai merah 2 butir juga, dipotong serong. Ada cabai rawit, saya pakai 6 atau 7 butir ya, dipotong serong.
Selanjutnya belimbing ulu saya pakai 5 butir, dipotong serong ya. Tomat saya pakai 3 buah. Diiris-iris juga. Selanjutnya siapkan daun ya dalam wadah, kemudian masukkan ayam kampungnya bersama dengan bumbu-bumbunya. Kemudian kita tambahkan kaldu ayam. Saya pakai kurang lebihnya 600 ml ya, bisa ditambah sesuai dengan selera. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula pasir saya pakai 1 sendok makan ya, karena ada tomat dan belimbing bulu, jadi untuk menyesuaikan aja biar rasanya nggak terlalu asam. Kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh. Baru kemudian kita boleh aduk biar bumbunya merata. Kalau teman-teman mau dibungkus satu-satu boleh ya. Ini biar nggak ribet, langsung kita masukkan dalam wadah semuanya. Baru kemudian kita boleh kukus atau direbus kayak gini ya, ditim kayak gini. Nah, sama aja rasanya dan dia ada sensasi aroma daunnya sama juga ya. Rebus dalam api kecil atau sedang hingga matang dan empuk serta bumbunya meresap. Seperti ini dia hasilnya, wangi banget, menggugah selera. Pas banget untuk menu buka puasa dan juga sahur. Teman-teman pasti bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita bikin garang asem bumbu iris, jadi nggak pakai santan ya teman-teman. Ini sangat seger dan enak banget. Oke, sudah siap disajikan ya. Sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Untuk menu berikutnya kita akan bagikan resep takjil yang manis-manis. Oh ya, lanjutin kita bahas sobek ya. Tahu nggak sih di bulan Ramadan ini sobek ada promo beduk atau berkah diskon upsize gede-gedean loh. Lumayan banget, bisa dimanfaatin untuk belanja kebutuhan Ramadan dan juga lebaran kamu. Nah, di promo beduk sobek ini ada 2 penawaran menarik, diantaranya beduk harian dan beduk sahur. Nah, di promo beduk akan ada spesial kode promo dan tambahan cashback dari Sobek serta flash sale spesial. Nah, lo jangan sampai kelewatan ya. Oke, langkah pertama kita siapkan kolang kaling ya, sudah dicuci bersih. Kemudian buah pisang, saya pilih pisang kepok ya teman-teman. Boleh pakai pisang apa aja, misal pisang tanduk. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan daun jeruk purut. Kita masukkan dalam air mendidih. Kemudian kita masukkan kolang kaling. Tujuannya ini adalah untuk menghilangkan aroma asam pada kolang kaling. Kadang kan kita beli di pasar itu kolang kaling udah direndam lama ya, jadi ada aromanya asam, dan ini cara untuk menghilangkannya. Nah, setelah mendidih kita boleh matikan apinya, lalu kita
buang air rebusan kolang-kalingnya. Seperti ini dia hasilnya ya. Dan pisang udah kita kupas seperti ini. Kalau mau dipotong boleh, mau diutuhin juga nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya rebus air hingga mendidih, baru kemudian kita masukkan pisangnya. Untuk airnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya masukkan kolang-kaling, baru kemudian daun pandan 2 lembar ya saya pakainya. Masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan. Gula pasir saya pakai 4 sendok makan. Boleh disesuaikan dengan selera, kalau suka manis banget boleh ditambah ya. Kita tunggu gulanya larut ya. Setelah itu kita tambahkan santan. Untuk santan bisa disesuaikan kekentalannya ya. Kalau suka kental banget boleh pakai yang kental. Kalau saya sih suka yang agak encer ya teman-teman. Oke, dimasak hingga mendidih dan matang, baru kemudian kita boleh sajikan. Kolak pisang kolang-kaling yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk menjadi menu takjil hari ini. Wangi banget dan menggugah selera. Nah, lumayan banget kan belanja online pakai Sobek? Untuk itu segera download ya di HP kamu, tinggal klik link di description box bawah agar belanjamu makin untung. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong.